pagi. Aku senang banget nih hari ini. Soalnya memulai hari ini dengan cara yang berbeda banget. Soalnya kan biasanya tuh kalau akhir-akhir ini kan ada anak magang nih. Jadi biasanya tiap hari Senin itu dengerin anak-anak magang presentasi. Nah sebelum ada anak magang, kita biasanya ada sharing session. Nah, sekarang beda banget karena ada cast. Ada yang tahu nggak cast itu apa? Kalau yang lihat di Instagram, nggak ada ya di Instagram ya. Oh, kalau yang lihat di YouTube pasti tahu nih, apa itu cast. Cast itu bukan curcol aman santun time, tapi itu kalau Pak Idris yang bawa acara itu pasti curcol ya. Nah, tapi kalau yang cast kali ini adalah care and sharing time. Jadi melanjutkan culture-nya Lumina ya, yang biasanya kan kita tuh setiap Senin tuh memulai hari Senin itu kan dengan sharing session. Kita berbagi hal-hal positif supaya kita bisa tetap happy selama kita bisa tetap happy selama seminggu ke depan. Nah, di episode yang pertama ini nih kita akan membahas tentang, kebetulan banget nih ada project yang baru banget selesai. Jadi beberapa minggu yang lalu. Jadi proyeknya ini masih fresh from the oven. Hot chicken. Jadi harus disensor secara manual karena di sini live. Jadi sebuah proyek di Jawa Timur. Nah, karena kita membahas proyek, jadi di sini ada narasumber yang ada di kantor. Hai Kamat. Halo. Dan ada yang terhubung via Zoom. Halo Kak Ajael. Halo. Nah, Kak Azal dan Kak Ahmad ini merupakan associate untuk proyek Hotel Kukun. Nah, biasanya itu di Lumina itu ada, setiap proyek itu selalu ada associate designer yang buat nge-lead semua tim yang ada di Lumina dan juga yang koordinasi dengan orang-orang di luar Lumina. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, aku mau sapa dulu teman-teman yang ada di kantor. Hai, selamat pagi. Hai. Kalau teman-teman yang di YouTube, hai. Teman-teman yang di Instagram, hai. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar atau saran atau boleh pujian, kalian bisa langsung komen di YouTube chat ya, atau enggak di question box di sebelah kiri bawah, di sebelahnya komen. Jadi nanti kita akan bahas di sesi Q&A setelah sharing session di akhir acara. Oke. Sebelumnya, kita mulai dulu sharing session case episode yang pertama. Hai. Itu ada ayam. Pakai suara ayam banget. Halo. Halo Kamat, Kak Ajel, apa kabar? Baik. Hai Kak Ajel. Oke. Halo. Boleh nggak sebelumnya kenalin dulu dong ke kita proyek yang akan jadi tema kita hari ini. Silakan. Siapa nih? Ahmad ya. Project Kukun ini namanya Project Kukun Banyuwangi karena letaknya ada di Banyuwangi. Sebelumnya kan Kukun ini pernah ada di Surabaya juga. Cuma kita kerjain yang di Banyuwangi. Ownernya ini PT Dana Cipta Kreasi. Terus di sini juga tim arsitek dan interiornya seru-seru nih. Ada studio air putih, terus landscape-nya by Ruang Hijau. Oh, ini lagi sharing screen ya. Oke, Ahmad mau lanjutin sedikit. Halo, tes. Ya? Oh. Oke. Ini konsepnya ya? Iya. Oke, ini konsepnya boleh ceritain sedikit nggak tentang konsepnya? Oh, mungkin cerita sedikit tentang konsepnya secara umum kali ya. Ini kan kita menggunakan kata omah nih. Karena sebenarnya yang kita pengen capai itu suatu karakter rumah sebenarnya. Cuman karena dia lokasinya di Jawa Timur sih tepatnya, dan karakter dari desain arsiteknya itu mengangkat karakter-karakter yang benar-benar terlihat Javanese-nya.
kita menggunakan kata omah supaya muncul karakter Japanese-nya itu dalam bentuk rumah. Tapi ini nggak semata-mata hanya omah yang seperti dulu tradisional gitu. Ini lebih kontemporer karena emang secara arsitektur pun bentuknya ada rumah joglonya, terus di baliknya juga ada bangunan yang lebih modern kali ya. Mungkin Ahmad mau nambahin sedikit? Apa ya? Jadi mungkin di sini tuh berangkatnya dari kita kan lihat site-nya ya di Banyuwangi di Jawa Timur. Terus secara desain arsitekturalnya tuh di bagian bawah tuh kayak membuat unsur-unsur Jawanya ya, kayak misalnya bentuk atapnya gitu ya. Nah, terus memang satu hal yang kepikiran waktu itu adalah rumah Jawa sih, karena kan si rumah Jawa antara rumah dan fungsinya dia sebagai hotel kan ya mirip-mirip lah. Jadi buat istilahnya apa ya, kita istirahat juga di rumah, kita berinteraksi, kita makan dan lain sebagainya di rumah gitu kan. Nah, cuman kalau hotel kan mungkin sifatnya lebih kalau rumah kan lebih permanen, kalau hotel kan lebih apa ya, mungkin eventual lah. Jadi makanya kan visiting gitu kan. Jadi kita berkunjung karena nantinya ya kita akan pulang juga dari situ. Tapi ingin memberikan satu experience yang mungkin tidak terlupakan gitu. Jadi makanya kita pakai itu yang tadi Azel bilang, kata-kata kita bukan pakai contemporary house atau apa, tapi memang kita pakai bahasa Jawa dengan kata-kata omah itu. Jadi emang biar lebih berasa juga kita tonjolkan Jawanya, tapi di satu sisi juga nggak purely kayak joglo yang dengan gebyok dan lain sebagainya, teplok yang literally teplok api dan bukan yang kayak gitu loh, tapi tetap ada iya tetap ada modernnya, tetap ada elegansnya gitu, ada feel hotelnya, ada mewahnya juga, tapi memang yang ditonjolkan di sini adalah si culture Jawanya itu gitu sih. Tapi menarik juga ya penggunaan kata omah instead of home. Aku inget sih waktu dulu kuliah itu kan masing-masing dari anak-anak kuliah itu ditanyain apa itu home, apa itu arti home. Kan yang sebelumnya kita mikir kayak home itu nggak ada bedanya sama house. Ya kayak secara fisik ya house gitu. Tapi ternyata home itu adalah suatu elemen, bisa non fisik, bisa fisik, yang bisa bikin kita selalu ada perasaan ingin kembali gitu kan. Nah, tapi yang untuk kali ini penggunaan kata omah ini sedikit lebih nendang karena aku tuh flashback dulu di waktu masa kecil aku tuh, kalau aku kan tinggal di Surabaya nih, wong Jawa kan. Dulu tuh kalau misalnya ada anak-anak kecil yang nakal, pasti orang yang lebih tua itu pasti akan negurnya, bentar, sorry ya kalau agak terkesan kasar. Kok yang nggak duwe omah jadi omah itu di sini bukan lagi sebuah elemen yang buat kita kembali, tapi memiliki arti tempat kita apa ya, yang akan membuat kita berbuat positif gitu loh. Kan berbuat positif itu biar kita kembali positif itu kan nggak cuma dengan dididik ya. Kalau misalnya kayak di hotel ini bisa aja tempat buat istirahat biar kita lebih refresh gitu. Jadi kenapa aku lebih merasa kalau penggunaan kata omah ini sangat-sangat nendang nih buat konsep di sini gitu. Iya, emang ada pengalaman juga sih. Saya kan memang besar di Solo, dulu pernah tinggal di kayak area dalam keraton gitulah gitu kan. Dan emang kalau main ke rumah temen itu salah satu yang alasan kenapa kita pakai omah karena si arsiteknya sendiri, saya ngerasa di situ tuh kayak punya filosofi rumah Jawa juga gitu. Jadi kalau saya main ke tempat teman saya yang di dalam keraton itu, kita tuh masuk selalu ada apa namanya, kayak halaman dulu ya, dan halamannya tuh bukan halaman yang banyak pohonnya atau apa enggak, jadi cuman ya simpel aja halaman, terus selalu ada satu pohon besar. Nah, terus kita masuk kayak ke pendoponya dulu gitu kan, yang terbuka, yang apa namanya, untuk publiknya gitu. Nah, jadi antara publik dan private itu kalau di rumah Jawa itu kan memang benar-benar terpisah ya gitu, bahkan cowok cewek kamar itu juga terpisah. Tapi dari publik ke private pun itu ada transisi. Nah, sebenarnya ketika kami menganalisa proyek ini, feel itu tuh berasa banget. Jadi dari kita datang, si arsitek tuh pengalaman ruang yang diciptakan
oleh arsitek dan interior di Hotel Kukun ini itu luar biasa banget. Jadi dari kita datang, kita turun di drop off, kita disambut dengan atap yang berbentuk kayak joglo gitu, tapi dengan touch glass yang modern. Kita nggak langsung masuk lobby nih. Kita akan lihat satu taman, simple, tamannya cuma ada rumput gitu, terus ada pohon 3 dan ada batu. Sesimpel itu. Dan kita akan jalan dulu ke Selasar gitu. Terus kita ketemu dengan Balai Bengong, di mana di situ kita bisa duduk ya untuk umumnya lah gitu. Nganggapnya sih mungkin kayak lebih kayak semi pendoponya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke lobby, di mana lobby itu adalah transisi antara public ke private. Nah, private ini kalau di rumah Jawa kan biasanya emang ditaruh di belakang tuh. Nah, cuman kalau ini cara modern ya mungkin disusun lebih ke atas. Jadi feel itu yang saya sama Azel mau bawa gitu. Jadi kayak kita main ke rumah Jawa gitu. Tapi dengan desain yang memang ya berbeda lah, lebih modern, dan mixing itu yang saya rasa cukup seru ya. menginspirasi banget gitu. Tapi emang sengaja dibikin lebih lebih tenang gitu ya. Maksudnya emang mengingat tadi rumah Jawa yang kalem, yang nggak ada apa-apa, maksudnya nggak yang heboh-heboh gitu. Emang sengaja mencoba outstanding dengan cara tone down atau gimana nih? Soalnya biasanya kalau misalnya semua owner lah pasti pengen proyeknya dia kan kelihatan beda. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Ada 2 cara untuk membuat proyek itu beda. Yang satu, dan yang secara natural kepikiran adalah kita membuat itu lebih outstanding gitu kan, lebih show off. Dan lebih cara rame, yang cara kedua adalah dengan malah lebih merunduk gitu. Nah, kenapa memilih cara yang kedua instead of membuat itu lebih show off? Karena kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita berbicara dengan hotel kan publik ya, maksudnya pengennya orang dari luar, oh itu udah hotel gitu kan. Nah, ini dan aku nangkepnya nih caranya beda banget nih. Mungkin dia stand out dengan caranya dia sendiri ya. Kalau karena kan si Kukun Banyuwangi ini lokasinya di kota Banyuwangi, cuman dia nggak di bagian hiruk pikuknya gitu. Ya. Jadi kita pengen bikin ada sebuah feeling kehangatan di situ, keramah tamahan ke tiap orang yang datang ke situ, supaya terasa si feeling omahnya tuh menyambut. Dan berbeda, dan kontras dari si jalanan yang dilewati. Biasanya kan si jalanan utama depan Kukun tuh dilewatin dari orang yang transit dari Bali ke Surabaya. Ya, benar. Nah, itu kan mereka pasti ya udah di jalan aja gitu ngeliatin lampu jalan terus. Nah, kita ini bikin si feeling di Kukun Banyuwangi ini lighting yang lebih terasa serene, supaya mereka menyatu lagi sama alam yang ada di sekitarnya. Tapi emang sebenarnya keadaan sekitarnya itu kayak gimana sih Banyuwangi ini? Saya tadi benar ya kata Kak Azel, selama ini tuh kayak aku kalau ke Banyuwangi itu ya cuma lewat doang buat ke Bali kan. Nah, sebenarnya bagus banget. Saya waktu itu kan Pak Abdi pernah cerita ada hotel yang bagusnya nggak kalah gitu loh dari Bali gitu loh. Nah, sekarang kalau di sekitar Kukun ini keadaan sekitarnya gimana? Apakah emang dia ya udah, maksudnya Kukun ini akan terlihat outstanding dengan sisi welcome-nya itu, atau malah sebelahnya itu karena terlalu heboh jadi yang ini tuh ya udah gitu. Sebenarnya sekitarnya tuh ya rumah-rumah, toko-toko, karena kan itu kayaknya jalan provinsi ya kalau nggak salah ya, saya kurang. Cuman memang ada hotel juga di seberangnya gitu, dan kalau lewat ketika siang aja sih sebenarnya memang beda gitu. Jadi terlihat ada sesuatu yang dengan hijau-hijau tanamannya, terus memang lebih terdesain gitu. Iya, lebih terdesain, karena memang di sekitarnya bukan di area yang di kanan kirinya udah banyak hotel atau banyak office, enggak. Ini jadi kalau dari bandara itu sebenarnya dia jatuhnya sebelum kota ya, Zel ya. Dia posisinya sebelum pusat kota. Jadi nggak ada yang bangunan-bangunan tinggi gitu ya sekitarnya.
Enggak, dan setahu saya sekarang dia jadi yang tertinggi di Banyuwangi kalau nggak salah ya, Oke. si Kukun ini gitu. Gitu. Jadi ya itu sisirin itu yang kita mau kejar dengan ya balancing ya kayak tadi misalnya rumah Jawa itu kan bukan yang nggak sekedar simpel aja sih luar. Tapi kalau kita masuk misalnya kita bicara pintunya, gebyoknya itu kan bukan sesuatu yang simpel gitu. Iya, ada Tapi banyak memang ada pikiran. balancing, nggak di dalam rame, di luar rame, tapi memang Iya sih. balancing itu yang kita kejar gitu. Ya siapa tahu mau dari luar udah kelihatan wah gitu kan, ayo masuk masuk gitu, tapi secara hebohnya gitu ya siapa tahu kan, nggak ada yang benar nggak ada yang salah, desain Iya, kan iya. subjektif ya. Ya. Oke. Mungkin ini aku mau flashback dulu kali ya ke apa yang ada di pikiran Kak Azel dan Kak Ahmad 2 tahun yang lalu waktu mereka diberikan proyek Kukun ini gitu. Apa yang ada di pikiran mereka, pengalaman ruang apa yang pengen mereka tampilkan dan presentasikan kepada tim desain atau owner yang lain. Oke. Mungkin boleh di view. Oke. Ini untuk area mana nih? Ini drop off ya. Oh ini jadi yang di luar ya? Dari luar kelihatan ini? Luar, ya. Wow. Boleh dijelasin sedikit nggak? Ini kenapa? Kayak itu soalnya ada emang beda warna ya? Ya nggak sih? Beda warna atau emang karena editnya kayak gitu? Ya, jadi ini drop off-nya ya. Dari bentuk atapnya sih emang apa ya? Joglo ya mungkin atau limasan ya. Jadi tapi dengan touch-nya emang bisa dilihat di bagian luarnya itu kan dia glass ya. Jadi bukan yang ketutup atap genteng biasa gitu ya. Nah, jadi memang konsepnya secara keseluruhan yang mau kita ambil dari dalam sampai keluar itu memang ada permainan warna. Jadi kita nggak cuma pakai warm white gitu, tapi kita juga menggunakan amber. Salah satunya adalah untuk mengangkat feel Jawanya itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau di Jawa itu kan rumah-rumah zaman dulu ketika belum ada lampu itu kan mereka pakai teplok tuh. Nah, itu kan api kan. Nah, jadi bukan kita bawa apinya sih sebenarnya gitu. Jadi bukan bawa apinya tapi mengambil warna apinya itu. Jadi makanya secara default ambience-nya di sini kita pakai 2700 Kelvin ke bawah. Jadi kita mainnya 2700, 2100, 1900 gitu. Wow. Jadi memang yang lebih ya yang nggak common sih gitu. Jadi itu yang kami bawa mulai dari depan pengennya sampai ke dalam lobi terus sampai ke kamar. Jadi di all area ceritanya seperti itu sih. Oke, jadi emang lebih meng-highlight si elemen-elemen yang bisa memunculkan Japanese feeling-nya itu ya? Iya, jadi memang pattern-patternnya itu ya Zela. Kita keluarin pattern-patternnya, terus bentuk-bentuk khasnya, bentuk atapnya, terus Gajah Oling. ya, jadi yang yang di kolom itu si ukiran pattern gitu ya. batik Gajah Oling khas Banyuwangi gitu. Nah, itu yang kita keluarkan. Oke. Nah, ini area yang mana nih? Ini area setelah drop off itu ya? Iya. Wah, ini bagus loh. Nggak tahu ini apa ya? Indra? Nggak bisa berkata-kata. Soalnya emang kalau yang tadi drop off kan oke, ada elemen yang menandakan kalau di sini adalah tempat kalian menurunkan penumpang yang ada atap gitu kan, maksudnya sisanya kan nggak ada atap. Nah, cuman di sini ketika kita udah masuk dari drop off terus ada masuk ke area ini tuh kayak bener-bener ini kayak tempat buat naruh semua barang terus ya udah gitu loh. Duduk jadi, santai. Iya, jadi kayak emang ambience-nya terlihat seperti itu untuk mendukung hal-hal seperti itu. Soalnya kan biasanya kita nyampe ke Banyuwangi itu kan capek ya. Nggak tahu ya ini perjalanan mau dari darat atau udara pasti capek banget. Terus kalau kita capek itu kita lebih menghindari sesuatu yang ada di
human level kita gitu loh. Nah, dan di sini tuh kelihatan banget kalau memang lebih meng-highlight sesuatu yang di bawah dan di atas human level gitu. Apa emang seperti itu kah? Sengaja atau oh ya emang kebetulan gitu? Iya. Kalau yang seperti Ahmad tadi cerita, kan kita memang meng-highlight karakter-karakter Javanese-nya ini seperti tadi Joglo sama Gajah Olingnya. Bisa dilihat ini kita sebutnya sih Balai Bengong di sini. Oke. Oh, pantas ya. Pas buat bengong. Buat bengong. Buat bengong dan tidur ya. Sambil makan nasi pisang goreng tuh enak banget nih. Kebetulan Pak ada pisang Pak. Ya, ini di Balai Bengong itu kita bisa ngelihat ke segala sisi hotel di levelnya ya, di eye level ya. Karena kita nggak meng-highlight vertikal kolomnya, tapi justru kita meng-highlight si pattern-pattern gajah olingnya yang di atas. Jadi pandangan tuh nggak akan terblokir sama tanda kutip polusi cahaya gitu. Jadi semua cahaya yang di sini memang sudah direncanakan untuk menopang si Javanese-nya itu dan atmosfer yang kita mau capai di situ. Ini ada bau-bauan nggak sih di area ini? Kayak kalau masuk ke hotel di Bali kan biasanya disambut sama musik sama bau-bauan kan, bau-bau bunga kayak atau apa. Nah, di sini ada nggak bau-bauan atau musik-musik yang lupa Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Oh ya mungkin kalau ya. Didengar sama pihak hotel ya. Ini enak banget loh kalau misalnya kita istirahat terus ada bau-bau yang relax, wangi bau kali. Wangi atau enggak ada musik-musik gamelan gitu pasti bakal enak musik banget. Sih ada ya? Musik sih ada. Bau mungkin bau pisang goreng sih enak banget. Pisang ya, balik lagi ke pisang ya. Karena kemarin waktu ke sana di sore hari tuh anginnya kenceng banget. Angin dingin ya, Bu. Anginnya enak gitu. Oh, padahal itu deket pantai ya. Tetap angin dingin ya. Ya, anginnya dingin dan di situ emang enak banget gitu. Jadi ketika orang datang tuh emang nggak langsung masuk lobby, jadi dia ketemu si Balai Bengong ini dulu itu. Oke. Itu enak banget sih emang. Jadi kenapa atas dan bawah ya tadi itu, jadi biar kita tuh kan bisa dilihat di situ ada taman juga ya sebenarnya ya. Di depan Balai Bengong itu sebenarnya ada taman yang tadi tuh yang ada pohonnya itu. Kita juga pengen view itu extend. Jadi ketika orang duduk di situ bukan sekedar dia ngelihat di Balai Bengongnya atau melihat ke atas melihat bentuk, tapi dia melihat ke tamannya juga. Dan di sisi kanan itu sebenarnya ada lobby juga, dia bisa lihat lobby. Di sisi kiri dia bisa lihat drop off. Jadi di sini view-nya 360 derajat gitu. Horizontal. Iya. Gitu. Jadi makanya yang kita highlight itu bukan yang di eye level banget, jadi memang benar-benar di bawah sama di atas. Ya sebenarnya ada yang di eye level tapi memang di ending di ujung situ ya, di dinding ballroom itu memang untuk kayak stopnya gitu loh. Ya emang sengaja karena itu tempat yang ya emang dia udah di paling ujungnya kan. Tapi di area yang lain memang salah satu feature utamanya memang si taman itu sih, buat merenung, minum teh, makan pisang goreng enak banget sih itu. Balik lagi ya ke pisang ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya top share secret. Oke. Nah, jadi senang banget sih kalau bisa di situ baru datang langsung taruh barang-barang gitu, biarin orang check-in nanti gitu. Terus tahu-tahu udah ketiduran aja kan. Oh, enak banget kayaknya tidur di situ. Cuman sayangnya kayaknya nggak disewain buat tidur. Gitu. Sorry. Bayar. Tidurnya di atas. Oke. Tapi tadi kalau lihat apa yang ada di 3D perspektif itu kan sebenarnya proposal dari kita kan. Proposal dari lighting designer kan. Maunya kayak gini nih, saya punya A, terus dapat dicapai dengan cara B. Nah, dan balik lagi ya, desain itu kan sesuatu yang subjektif gitu, beda kepala, beda interpretasi. Jangankan sama antara lighting sama interior, arsitek atau landscape, antara Kajal sama Kamat kan pasti juga
beda juga kan isi kepalanya. Iya. Nah, pernah nggak sih ada yang waktu kalian presentasi gitu, oh kayaknya nggak gitu deh Pak. Oh, untuk mencapai rumah itu kayaknya harusnya caranya yang bukan yang kayak gitu, tapi cara yang kayak gini gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Bukan berarti salah, tapi maksudnya ada nggak yang berbeda gitu. Saya takutnya ntar mikirnya kalau salah gitu. Apa ya Zara? Gimana? Kalau gue sama Pernah Ahmad sih di mock up semua ya, bisa di mock up kamar diomongin sama sih. di fasad ya kalau nggak salah. Oh iya. Iya, jadi kalau Di mock up mock-up. kamar emang apa ya, waktu itu ada gimana dari owner tuh mungkin mempertanyakan masalah ini terang nggak sih gitu. Oh itu kayak semua owner, semua orang di luar lainnya pasti nanya gitu, takut gelap, takut terang. Iya, jadi sebenarnya yang kita desain itu kan memang bukan kamar yang terangnya merata ya, bukan dari kita masuk sampai kamar mandi sampai ujung semua terangnya rata gitu ya, bukan yang kayak gitu, tapi memang ada kontras yang ada dimainkan di situ, kontrasnya berupa brightness, berupa warna gitu. Jadi untuk membuat ruangan itu biar lebih hidup gitu kan. Nah memang ada isu masalah, ada pertanyaan sih bukan isu ya, mungkin mereka mempertanyakan ini cukup terang nggak sih gitu kan, karena ya terang itu kan juga beda-beda ya. Gitu, gimana maksudnya tuh kalau mereka takut gelap tuh kan pasti pikirnya adalah ya kayak keseluruhan itu harus terang gitu. Nah sementara kalau lighting designer kan lebih spesifik lagi ya, terangnya itu bisa dengan cara yang berbeda gitu. Gimana caranya menyamakan, oh ini cukup meyakinkan lebih tepatnya, itu cukup terang kok gitu. Agak susah ya itu ya. Soalnya kan kalau misalnya orang yang non lighting ya, maksudnya pengalamanku tuh kalau misalnya nggak cukup terang pasti ya udah tambah lampu ya dong. Nah kalau misalnya sisi lighting designer pasti beda dong, bisa aja cuman meng-highlight beberapa sisi udah kelihatan terang gitu. Biasanya sih kalau misalnya kita kontrasnya terlalu tinggi kesannya memang jadi gelap ya. Jadi misalnya cuma terang bener-bener kasur doang gitu, lampunya terus nggak ada yang lain. Walaupun misalnya di atas kasurnya itu terang, cukup terang misalnya kita untuk berkegiatan di situ, tapi feel keseluruhannya mungkin gelap ya. Jadi kemarin sih memang dengan render ya sama mock up ya Zel ya. Iya. Ada tools lagi nggak sih kita menjelaskan ini itu? Balik lagi ke konsep yang udah kita disetujuin bareng-bareng, kan memang kita menjual konsep kita dengan kehangatan, dengan keramah tamahan. Sedangkan kehangatan dan keramah tamahan itu bukan dicapai dengan yang terang benderang aja gitu, itu ntar jadi kayak swalayan gitu. Tapi rumah saya Oma di Surabaya saya terang kok. Ya mungkin nanti bisa sewa lighting di sana di redesign. Dan mereka juga udah senang dengan konsep itu, makanya dari tim owner pun mudah berkomunikasi dan koordinasi secara desain pun mereka paham gitu. Tapi untungnya ketemu orangnya yang sepemikiran ya, maksudnya setuju dengan pemikiran Kak Azel dan Kak Ahmad ya. Mereka cukup open sih dengan hal kayak gitu. Tim ownernya sih menurut saya sih luar biasa banget, dalam artian terbuka untuk hal-hal yang berbeda gitu. Karena memang ini kan bukan purely resort, mungkin lebih urban hotel di perkotaan ya, tapi memang pendekatan yang kita buat di sini ya lebih bukan kayak hotel-hotel di perkotaan gitu, karena ada ya di antara resort dan urban hotel gitulah. Tapi pernah ada miss nggak dari apa yang kalian tampilkan ke 3D nih, terus masuk ke gambar, itu kan pasti timnya itu kan beda, udah tambah tim lagi kan, tim kontraktor itu yang biasanya nggak tahu nih apa efek-efek yang udah kita inginkan ini bisa kelaksana apa enggak gitu. Ada nggak mulai ada kesulitan di situ? Ada sih pasti, ya nggak Zel?
apa ya? Kalau ada pasti. Oke. Kalau kayak Oke, gitunya maksudnya lebih ke detail. Misalnya kalau bicara kamar ya, Ah, detail-detail pemasangan sih. oke. Mungkin bisa di view ya detailnya ya. Detail-detail itu biasanya emang yang lumayan memakan waktu, tenaga dan pikiran. Terus kalau nggak dibikin galau banget. Oke. Seperti oke. Oke, ini mungkin di yang fasad ya, Ya, fasad. detail Iya. fasad. Nah, Ini gimana nih? Ini maksudnya dia naruh di integrated gitu? Ya, mungkin konsep menarik sih. fasadnya dulu mungkin ya. Hmm. Oh Badan iya, ini towernya. ini keren sih fasadnya dari desain arsitektur ya si studio air putih itu sendiri udah menarik sebenarnya. Jadi si balkonnya ini diatur secara zigzag, terus in a glance, kilas tuh kita ngelihatnya kayak mirip anyaman nih. Sebenarnya Iya, kami ngeliatnya kayak nyaman. Oh, tapi maksudnya dari siang tuh emang si miring-miringnya tuh kelihatan? Ya, jadi Mirip. dia balkonnya emang lebih maju. Oh, maju mundur. oke. Jadi nggak semua kamar ada balkon ya. Oh, Iya. I see. Jadi emang arrangementnya dari luar pun bagus gitu. Jadi kita untuk meng-highlight-nya nggak perlu bikin elemen tambahan lagi, cukup meng-highlight apa yang mereka udah ada dari karakter arsitekturnya itu sendiri. Nah ini gimana caranya kita meng-enhance si maju mundur balkonnya itu supaya terlihat seperti anyaman, tanpa membuat si lightingnya jadi teriak-teriak. Itu setelah dikoordinasikan dengan tim arsitek dan ownernya, akhirnya bisa difasilitasi untuk kita bikin detail di fasad. Dan itu sangat-sangat efisien karena dengan hanya penambahan detail itu aja, cuman dengan linear strip bisa jadi fasad lighting yang seperti ini. Ya, lampunya nggak mahal juga ya. Jadi dudukan itu sebenarnya nggak ada sebelumnya si Itu berarti cuman coakan sampai itu ya. gimana tuh? Ya, Sampai ya, di berarti yang lebihnya itu sebenarnya nggak ada ya? Yang mana nih? Dia sepanjang balkon aja sih sebenarnya. Linear. Dan kita pakai lampu yang simple, linear strip, murah, nggak mahal. Iya sih. Kalau misalnya nggak kebikin gitu kan masih bisa dipakai tempat lain ya. Maksudnya, jadinya orang tuh kadang kan kenapa detail itu salah satu faktor kenapa detail itu nggak dilakukan adalah siapa tahu dia melibatkan elemen-elemen yang mahal, bener dong. Ya kalau misalnya kayak gini kan berarti oh ya makanya pas aja ke sana gitu kan selain gampang. Ya maksudnya nambahin elemennya nggak begitu banyak terus waktu yang terlibat juga jadinya cocok lulus. Oke, bisa langsung next. Oke. Mungkin ada detail. Nah, ini di sebelah Balai Bengong tadi ya. Iya, jadi ini kalau dari drop off tuh kita belok kanan itu view-nya, bener-bener view yang kita lihat mau ke Balai Bengong ya. Jadi kalau nanti Balai Bengong belok kiri kalau turun dari drop off. Oke. Jadi ini emang lampunya sengaja disembunyiin di sisi bawah sini. Iya. Kenapa? Di sisi bawah. Ini berarti di selasar ini full nggak ada downlight? Nggak ada downlight. Jadi downlight itu bener-bener di depan sisi drop off aja ya, untuk ke bawah. Yang jadi, tengah berarti? Yang tengah aja. Setelah itu dia nggak ada downlight, jadi memang penerangan hanya dari, itu bisa dilihat di sisi kanan ada wall washer ya, yang dari bawah ke atas. Iya. Nah itu kan ada biasnya dia dari ke atas kena ceiling dia ada biasnya, jadi memang ambience-nya dari situ. Terus yang kolom itu kita harapkan lebih ke guidance juga karena dia nanti sampai belok ke Balai Bengongnya. Jadi penerangannya emang di bawah karena yang di levelnya di sisi kanannya adalah kita ada kayak lantern itu, candle itu kan. Nah di sisi kiri kita pengen si tamannya itu yang muncul. Yang Balai Bengong itu akan ada di sisi sini? Di sisi kiri. Oh jadi emang apa ya, nyambung ya, maksudnya dari sisi drop off kan vertikal, terus semakin dia mendekati Balai Bengong udah
nggak sibuk gitu kan, makanya Iya. di sini cuma ada bias-bias, terus ini yang main dari bawah gitu kan. Ya sebenarnya itu ada downlight sih di ujung, tapi untuk tangga Oh, turun karena ke buat fungsional basement ya. aja. Ya, Gitu. sebentar kesandung ntar kalau nggak ada. Oke, ini salah satu detail untuk area ballroom, ya. Ya. Untuk typical. Nah, Cove lighting. biasanya tuh kan kalau typical cove 45 degree ya. Ini kenapa ada 20 degree nih? Ini kayak menarik nih. Dia mengaplikasikan degree yang berbeda. Ya, 45 dan 20 kan. Mengaplikasikan non-typical nih jadinya. Pak, yang bawah 20 ya, jangan 45 nih, awas nih. Nah, ini kenapa? Iya, biasanya habis itu kontraktornya aduh aneh-aneh aja sih gitu. Padahal kalau menurut mereka itu beda dikit kan. Menurut mereka ya. Karena itu maksudnya miring itu kan ya udah gitu, kemiringan. Cuman dari sisi lighting designer kenapa di proposal konsep itu mengusulkan seperti ini beamnya? Karena itu berundak ya. Jadi itu ada dua layer linear cove, yang atas itu lebih kecil dibanding yang bawah. Terus kita pengen si cahaya itu bisa nyampe ke ceiling dan bounce back ke floor area. Even yes, kalau cahaya bounce back memang secara luminance-nya udah lebih kecil ya. Cuman kenapa kita bikin degree-nya beda itu karena memang si jarak antara lampu ke surface atasnya kan beda. Kalau yang paling atas itu kita memang butuh lebih miring supaya lampunya lebih bisa throw ke ceilingnya lebih jauh. Sedangkan yang bawah dengan hanya kemiringan 20 degree itu bisa nyampe ke ceiling atasnya. Itu melalui perhitungan manual dan dialog sih. Tapi ini dikerjain nggak? Nanti bisa dilihat sih ya di foto. Jujur aja sih nggak dikerjain. Tapi ya overall waktu itu sih kayaknya karena waktu juga ya. Karena kan ini proyek ngebut gitu. Jadi karena waktu ya memang itu salah satunya yang di proyek sih pasti kan ada timeline-nya itu. Nah, emang kita udah berusaha tackle nih di depan-depan masalah-masalah kayak gini detail, terus masalah koordinasi dan sebagainya. Cuman kan emang ketika udah ngebut, si kontraktor kan nggak cuma sekedar pasang lampu aja kan. Urusannya banyak banget nih, gitu kan. Nah, emang terkadang cuman sering kejadian. Kelupaan gitu loh. Kelupaan. Jadi ya memang ya nggak dibuat sih. Tapi hasilnya masih bisa kan, masih oke lah gitu. Oke lah, hasilnya oke lah. Masih, kita bisa lihat nanti ya, ada kok fotonya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi yang dimention Kamat ya, detail di kamar. Ini mock up ya berarti ya? Ada yang mock up. Iya. Ini kita bolak-balik berapa kali ya Zila? Nah, ini kan maksudnya yang kalau tadi itu kan lebih ke fungsional ya. Maksudnya yang tadi di koridor itu kan di bawah. Terus yang ballroom tadi kan untuk terang secara fungsional kan. Sementara kalau yang di kamar ini kan, ini kalau misalnya detail ini nggak kejadian atau intent kita nggak diaplikasikan, itu kan bisa bersinggungan sama kenyamanan orang yang akan tidur di situ. Karena itu kan bed head kan. Nah itu gimana prosesnya? Kenapa detailnya itu diusulkan yang kayak gitu? Kenapa Zel? Karena balik lagi ke konsep, kan kita omah, terus di mana omah itu ada lampu-lampu teplok yang warnanya ember dari lilin tuh biasanya. Nah kita pengen ada feeling itu, kehangatan itu sampai ke dalam kamar. Dan kita ngelihat dari desain interior yang udah direncanakan sama studio Air Putih pun sebenarnya ada elemen menarik nih yang bisa kita manfaatin si bed head-nya itu, karena itu adalah anyaman kan? Anyaman. Emang karakternya cukup kuat gitu di omah. Kita pengen meng-highlight itu, cuman gimana caranya supaya nggak mengganggu feeling sekitarnya. Justru kita butuh
supaya anyaman itu keluar karakternya makin ter-highlight gitu ya. Terus kita bikin ada indirect light di belakangnya. Gimana caranya bikin si indirect light itu nggak mengganggu orang tidur dan nggak mengganggu ketika orang berdiri untuk ngelihat light source-nya, jadi nggak glare. Oke. Dengan segala macam detail yang kita koordinasikan, bolak-balik mock-up, koordinasi Itu dengan Ini panjang detailnya banget sih. ada 3 detail itu Heeh. prosesnya atau opsi? Ada opsi ya. opsi ya, Oke. opsi. Karena jadi selain masalah light source yang nggak boleh kelihatan, pas awal itu cahayanya pun tuh juga ada bocor juga kan ke atas gitu. Nah, jadi detail ini tuh kita coba berkali-kali, tapi memang di awal belum, di foto yang kiri bawah itu memang kita belum pakai warna ember Oke, buat gitu, mock-up-nya. karena waktu itu sampelnya memang adanya yang 27 kalau nggak salah gitu. Susah juga nggak sih? Ember. Biasanya kan Akhirnya kita waktu di mockup tuh kita pakai filter filter. sih, pakai color filter sih. Dan waktu itu memang kalau nggak salah ada 2 color filter yang kita pasang. Yang satu lebih orange lagi, yang satu kurang lebih kayak gini lah. Oke. Gitu. Oke. Nah, tapi memang detail ini sih yang bikin ruangan itu jadi lebih enak. Jadi ada benang Betul. merahnya juga ya. Iya. Masih ada ember-embernya gitu. Iya. Terus maksudnya tetap menghadirkan elemen yang sama, yang nyambung sama yang eksterior, tapi tanpa mengganggu keseluruhan gitu ya. Ya, ini teplok kekiniannya. Oke. Continuous teplok. Oke, ini jadinya ya. Ya. Ini salah satu foto jadinya. Oh. Iya sih, ini overall ambience-nya 2.700 atau 3.000? Ini kalau nggak salah yang 3.000 yang di 3.000 Kelvin yang di lukisan. Oke. Sisanya 2.700 Kelvin, serahin 90. Wow. Untuk semua lampu. Oh, itu lihat Gitu. tangan enak banget tuh, bagus banget itu. Tapi emang kalau misalnya itu tidak dijadikan sesuatu, tidak dibedakan, pasti bakal kerasa flat nggak sih? Kalau misalnya warnanya Yes, disamain secara ya lighting kan? ya, secara lighting. Secara lighting. Jadi dia lightingnya itu apa ya, membantu elemen interior untuk bisa lebih ternotis gitu loh. Oh, mungkin yang 3.000 itu juga bohlam-bohlam itu kalau nggak salah dia lebih putih. Jadi emang permainan warnanya masih ada sampai dalam ya. Oke, nah ini detail khusus nih. Tadi kan detail-detail yang ada itu kan melibatkan lampu yang udah ada. Jadi tadi itu kalau misalnya aku bilang, kalau misalnya seandainya nih detailnya itu nggak dilaksana, maksudnya loss-nya masih lebih dikit gitu loh. Soalnya lampu-lampunya masih bisa digunakan untuk area lain atau untuk proyek lain. Sementara kalau custom ini kan, gimana ya? Beda proyek, beda area akan beda lagi kan? Maunya kayak gimana? Nah ini untuk area apa? Terus kenapa bisa muncul bentuk yang seperti itu? Gitu. Ini jadi custom kalau yang ini yang sebelah kiri ya, foto sebelah kiri itu saya sama Zel sih nyebutnya lantern ya. Jadi ini yang lantern ini dia letaknya memang di depan. Lupa sih kemarin belum ke foto. Tapi mungkin dari foto depannya bisa kelihatan sedikit. Jadi idenya memang sebenarnya kayak idenya adalah seperti orang-orang Jawa kalau jalan itu kan mereka misalnya dia jalan di luar itu kan kalau yang zaman dulu banget bawa teplok tuh. Nah jadi orang kayak ronda kali. Kenapa? Orang ronda kali. Ya orang ronda, orang manapun lah ya. Dia bawa teplok. Nah makanya sebenarnya si teplok itu kita coba artikan menjadi lantern itu yang seperti membimbing orang untuk masuk ke area kukun itu. Nah makanya di situ ada fungsi sebenarnya nanti kalau di foto ada fungsi tangannya itu sih. Jadi kayak jadi seolah-olah kayak orang pegang si lampunya itu. Jadi ini memang ketinggiannya disesuaikan sama ketinggian. Dia sebenarnya bukan di ketinggian tangan manusia ya. Dia memang di bawah. Tapi jadi lebih pendek ya? Iya, dia lebih pendek. Dia memang terang-terangnya di bawah gitu kan.
Tapi idenya ya itu seperti orang buat lantern. Nah, bentuknya itu emang kita yang bawah ada opsional, kita ambil pendant ya Zel itu ya, yang di dalam ya di lobby ya kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi Ini. kita ambil yang bawah. Oke. Jadi kita ambil bentuk pendant ataupun bentuk ya seperti kayak lantern dengan anyaman-anyaman. Nah itu kita mock up dulu sih sebenarnya secara sampelnya kita Ini tes. mock up-nya yang di tengah, foto tengah ini. Iya, itu kita tes di kantor juga secara bias cahayanya, glowing-nya udah benar atau belum, materialnya, ukurannya gitu. Oh, sedetail itu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita kan pasti kasih gambar nih, Pak, saya mau custom-nya kayak gini nih. Terus dijelasin kan, iya ini. Terus setelah ada mock-up itu juga kembali dicek lagi ya, sebanyak hal-hal itu. Oke. Harus. Karena selain bentuk kan, sebagai lighting kan juga efeknya harus sesuai yang kita inginkan. Bagus ya itu foto yang di tengah. Itu di mana ya, Pak? Yang di tengah. Oh, di kantor sini, di kantor. Oh, kantor Bapak ya? Iya, di belakang tempat kita live ini. Sayang ya nggak bisa muter. Gitu. Oke, nanti mungkin kita bikin office tour kali ya. Oh ya, mungkin ya episode selanjutnya kita akan ada office tour. Oke, berarti ini yang lampu yang di depan ini jadinya di sebelah ini ya. Ini area apa sih? Area ini galau. Itu gimana aja satu kursi? Iya sih ya. Depannya air. Asal jangan lompat. Iya. Tapi enak nggak sih? Dengan nggak tahu ya, ini kan Kak Ahmad dan Kak Ajal yang mendesain ini pasti ada feel yang ingin dicapai dengan lampu dekoratif itu. Setelah itu ditaruh di site, enak nggak sih feel-nya jadinya? Menurut kalian? Sebelum aku tanya orang-orang yang ke sana nih. Oh gitu ya. Jadi menurut kalian dulu. Di situ memang kursi galau sih itu di situ Mi. Dengan suasananya yang teman-teman gitu kan. Terus di depannya ada air emang. Terus view itu kan sebenarnya view ke taman ya. Wah. Jadi kita lihat pohon holy tree itu dan lain Benar, sebagainya. holy tree itu beneran holy tree? Enggak sih, karena kayak holy tree gitu pohonnya. Jadi enak sih kalau pendapat saya pribadi ya. Jadi dia nggak terlalu terang, dia cukup terangnya cukup gitu. Tapi yang penting adalah di situ gimana kita duduk di situ, view tamannya itu masih dapat, terus kemewahan lobbynya juga masih dapat. Jadi kalau dia lagi galau gitu kan, nengok ke belakang, hilang deh galaunya. Galaunya di tempat yang wah gitu kan, galau lebih berlevel gitu. Next level. Padahal ya kan sengaja lampunya hanya di sisi bawah orang duduk ya. Iya sih kalau dari atas. Untuk feel apa ya, lebih casual, lebih santai, lebih relax, lebih intim. Ya kalau misalnya lampunya dari atas sih kayak Mr. Bean ya, jadi nggak jadi galau gitu. Jadinya malah show off. Oh gitu. Oke. Untung nggak kita kasih lampu dari atas ya. Tahu kan gimana? Ngapain di situ. Ntar Ami tinggal tunggu aja nanti tiba-tiba saya di situ kukun gitu kan, terus foto wah ini bisa dibuat cast episode selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, dari sekian detail yang ada gitu kan. Kalau misalnya tadi kan aku tanya pendapat kalau misalnya ide konsepnya nggak diterima. Maksudnya ada opini yang berseberangan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kalau dari lampunya itu ada orang yang kalau misalnya kita kan ada tender review gitu kan. Ada fase di mana dari konsep yang ada, dari dokumen yang ada, dari usulan yang ada, mana nih yang mau teraplikasikan gitu kan. Nah, ada nggak sih usulan-usulan yang akhirnya diusulkan tuh yang beda gitu dari apa yang kalian usulkan? Misalnya lampunya berbeda atau apa gitu? Tender ya. Tender itu ke budget ya Zel ya.
Penyesuaian. Titik paling pusing. Itu. Padahal Sekali. sebenarnya tender Aspek itu enggak ada. berarti kalau kita udah masukin dokumen tender kan, oh ini udah berapa persen kerjaan kita udah selesai nih gitu. Tapi ternyata seringkali tender Jangan itu salah, jangan salah. Kalau kita udah bicara angka, wah, pusingnya balik ke awal, pusingnya balik ke nol. itu gimana? Misal kalau misalnya mungkin akan lebih apa ya, kalau masalah efek, lighting dan budget itu kan berarti bukan bicara masalah interpretasi yang subjektif kan. Ini berarti yang lebih global gitu. Itu gimana untuk bisa agar kelaksana gitu. Yang tadi detail-detail Bapak itu lampu-lampunya gitu. Bapak. Tua banget. Ya itu udah pakai Safari kan? Kan biar berasa kayak liburan gitu loh, mau iya. ke Kukun. Makan pisangnya dulu, Pak. Oh boleh. Boleh, Ya, boleh. Zel, ceritain Zel, gue makan pisang dulu. Iya, itu saya baru panen tuh yang di belakang Bapak tuh pohon udah ada dari 2019. Oh gitu ya. Karena diajak syuting, dia baru bisa panen. Nah, makanya. Pohonnya panen kalau syuting. Keren. Oke, Pak, jangan lupa tadi pertanyaannya dijawab. Pertanyaan. Oh, iya, Mungkin gue lo makan pisang. Gak ada pisang ya? Enggak. Mungkin spek sih kita pertahankan. Ya. Spesifikasi lampu. Cuman kalau dari merek sesuai penawaran, sesuai budget aja sih. Kalau bisa diganti dengan merek yang lain tapi speknya sama, ya kenapa enggak gitu. Dan tapi ini enggak si Kukun beda banget nggak dari apa yang diusulkan dengan akhirnya aktual secara general ya, maksudnya apakah banyak yang mungkin untuk area-area prime mereka masih nge-keep seperti lobby, terus apalagi drop off gitu mereka masih keep. Untuk area-area yang cuma untuk dilewatin bentar kayak sirkulasi, koridor gitu, kita banyak cut budgetnya dari situ. Oke. Lebih ke gimana kita nego dengan budget yang ada sih. Ya, kita memanfaatkan. Ini jangan dijelasin, ntar ada banyak episodenya. Hah? Oh ya. Gitu. Singkat aja. Intinya sih proyek ini dengan budget yang kemarin dibeli itu saya bisa bilang sih lighting tuh nggak semahal itu kok. Oke. Ini bukan jualan atau ya gitu ya. Karena dari sepanjang proyek yang pernah kami kerjain, dari awal penawaran masuk sampai akhirnya jadi itu memang dropnya tuh lumayan banyak gitu. Ya maksudnya kan tiap owner kan pasti punya masing-masing ya, punya budget masing-masing ya. Cuman, nah akhirnya yang saya sama Azel lakukan adalah memang ada beberapa yang harus dikorbankan gitu. Jadi ada beberapa area yang harus dikorbankan. Misalnya kami bikin prioritas tuh. Area mana yang dia harus tetap sesuai spek gitu. Speknya pun dari awal yang kita ajukan bukan spek-spek Eropa langsung ya Zel ya. Kami udah menyesuaikan itu gitu. Jadi area mana yang harus tetap se-spek, area mana yang bisa di alternatifin, area mana yang bisa di alternatifnya. Jadi sampai double. Iya, nah jadi misalnya kayak area-area yang sampai double alternatifnya itu misalnya awalnya kita butuh spot nih, lampunya butuh 15 degree, 10 degree. Tapi karena dia alternatif kuadrat, nggak ada tuh lampu 15 degree tuh nggak ada. Adanya 24 degree atau 36 degree. Ya, akhirnya kita melakukan ya udah deh gitu kan. Untuk menjaga area-area yang memang harus all out ya gitu. Nah, emang yang harus all out itu dari fasad ya Zela, fasad sama ground itu sih. Karena emang pengalaman uangnya itu bagus banget. Jadi memang dari orang datang sampai ke lobby dan kamar pun itu karena jumlahnya banyak kita sempat turunin juga gitu. Tapi memang ada area kayak kamar mandi itu bisa di alternatifin kuadrat gitu kan. Tapi area yang lain kita harus jaga ya glare-nya, misalnya kita tambahin honeycomb lagi gitu kan. Aksesoris buat ngurangin glare-nya, tapi secara cahayanya ya oke lah gitu. Jadi
ekspektasi kita segini, mungkin untuk area tertentu ya harus diturunin lah. Tapi bukan berarti kalau pakai alternatif kuadrat itu jadinya efeknya malah hancur-hancuran ya. Maksudnya kita tetap menjaga Enggak, ya kualitasnya. makanya kan ada pengawasan kan. Hmm. Di situ fungsinya lighting designer ketika pengawasan kan juga melakukan itu, gitu. Jadi udah nggak mahal, belum tentu mahal, dan kalau misalnya kita pakai alternatif kuadrat itu belum tentu kita udah Belum tentu langsung jelek sih, Iya. gitu loh. Karena ya mungkin memang ada treatmentnya khusus apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita pakai lampu yang kayak gitu. Area mana yang masih boleh, kayak misalnya lobby kan kita nggak mungkin, misalnya dengan setinggi itu kita mau nyorot si sofanya, kita nggak mungkin pakai lampu yang lebar banget kan, harus yang kecil banget, harus yang spot, yang spillnya sedikit, kayak gitu sih. Jadi memang ya dengan budget yang cukup tidak terlalu besar, tapi hasilnya cukup memuaskan sih. Tapi memang lampunya spesifik banget ya tadi yang spillnya dikit yang dipakai di lobby itu. Iya, itu pakai AR. Oh, oke. Emang itu jangan sampai diganti ya. Tapi pernah nggak sih nyoba untuk ceiling yang setinggi itu, terus tadi kan ini pakai yang berapa dB? 4. Aduh lupa. Lupa ya? Pernah nggak sih kalau misalnya ada yang ganti misal 10 gitu? 8. Seingat gue sih. 8 degree. 8 degree. Ada yang propose 10 degree nggak dulu? Ada. Ada deh. Terus langsung oh nggak bisa Pak, ini nggak bisa di. Iya. Kalau nggak salah yang lobby ini aspek ya Zil. Aspek. Dan yang di alternatif. Jadi lobby, Balai Bengong, landscape yang di tengah taman itu, drop off itu semua aspek. Oke. Ya, tapi dengan catatan aspeknya memang udah kita klasifikasikan sesuai budget ya. Jadi bukan kita spek tender itu bukan pasang produk Eropa, enggak. Jadi memang ya kita mix, misalnya housingnya China, dalamnya kita pakein yang engine-nya yang bagus gitu, atau gitu. Itu yang foto sebelahnya itu saya suka banget tuh, sisi landscape yang dekat Balai Bengong ya. Ya, itu Holy Tree. Kayaknya itu jadi Holy Tree. Kayaknya jadi spot yang akan sangat menyenangkan nggak sih setelah tadi masuk ke Balai Bengong, udah MBS-nya udah kayak gitu, terus ini landscape-nya kayak gini gitu. Itu lampunya emang dari atas Puun? Ya. Ya, dari atas Puun. Apa kayak yang tree strap itu ya? Betul. Iya. Itu ada nggak? Itu berarti kalian juga tetap harus mempertimbangkan pohon-pohon apa yang akan ditanam di situ. Atau kalau saya mau pasang lampu dari atas nih, saya minta yang dahannya gedean dong. Atau kayak gitu. Ya sebenarnya sih kita nanya di rumah landscape ya. Masa tiba-tiba minta siapa kita gitu. Siapa tahu. Kalau owner iya bisa minta. Siapa tahu kalau misalnya apapun pohonnya, saya mau pasang lampu di atas pohon, Pak. Jadi kalau misalnya yang kepasang itu yang dahannya lemes gitu kan, kalau ada angin kan di sini, siapa tahu bisa jadi gerak-gerak. Oh iya. Spot disco gratis kan? Disco gratis. Jadi dinamik gitu. Jadi Bapak dengan budget yang segitu, Bapak bisa dapat efek dinamik. Itu sebenarnya kita nanya sih. Jadi itu kan lampunya ada 2. Satu dari bawah untuk uplight pohonnya. Nah di situ ada perbedaan warna. Di situ pakai 6500 Kelvin. Jadi memang secara warna dia akan lebih, bukan warm ya. Untuk ngeluarin si pohonnya itu. Memang dia harus lebih keluar jadi di sekitarnya itu kan tadi dibilang kita pakai 2700 Kelvin ke bawah untuk ambience, tapi khusus untuk pohon ini karena dia ada potensi nanti secara fasad pun dia akan terlihat tinggi dan keluar, jadi itu memang kita buat benar-benar lompat jauh gitu. Jadi untuk ngeluarin si hijaunya pohon. Karena kalau tetap pakai yang tadi 2700 Kelvin ke bawah, efeknya akan ya hijaunya nggak akan sekeluar itu ya. Nah terus kalau misalnya kita uplight doang tapi rumputnya nggak ada terangnya, itu kan akan terlalu kontras. Jadi takutnya kesannya lebih kayak gelap. Nah yang jadi dibilang kontras tinggi. Nah akhirnya memang kita mau pakai apa sih? Kalau kita butuh penerangan dari atas biar cukup biasa di bawah cukup besar.
Kalau pakai pole pasti ngeganggu, Terlalu iya general kan? juga nggak sih? Kalau kita taruh di badan bangunannya kayaknya slow banget gitu kan. Akhirnya Inilah cara yang tepat. saya sama Azil Bisa. ngajuin, bisa nggak nih kita taruh lampu di batang pohonnya. Nah kebetulan memang jenis pohon yang diajukan dengan batang yang yang kuat gitu, yang besar gitu. Itu sebenarnya akar pohonnya itu ada di basement. Oh, jadi tinggi banget. Jadi ini udah tinggi sih. Jadi Tapi ini pohon lama berarti? nggak belinya emang udah gede. Oke. Tapi dia di basement, dia keluar gitu. Jadi nanti dia akan makin tinggi. Gitu. Jadi yang sebenarnya kita lihat itu kan kayak daunnya bisa sampai bawah tuh. Nah itu sebenarnya akarnya di bawah sih, di Berarti kalau basement. nyiram tanaman dari basement? Dari basement. Oh, nggak di sini. Enggak, Oke. benerin lampunya di atas. Oh iya. Tapi emang kalau misalnya apa ya, nggak kebayang sih kalau harus nambah pool. Pool itu kan berarti ada elemen baru Iya, lagi. ada elemen satu vertikal sama. baru kan yang muncul. Nggak jadi holy tree akhirnya di situ. Iya. Jadinya Sharingnya hilang ya. Gila. Iya. iya, jadi emang nggak semua mencegah untuk menerangkan semua gitu ya. Tapi ini efeknya oke loh, maksudnya setiap ada pohon dan setiap ada batu celup, ada pohon ada batu celup gitu. Lighting itu nggak harus terang semuanya. Nah, gitu ya. Bapak bilang itu Kuncinya nggak di situ. ke tim? Oh iya dong. Oh iya. Iya dong. Tapi sempat ada ini nggak komen kalau area ini kurang terang nih gitu. Dengan mengaplikasikan lighting setempat kayak gitu. Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Dulu waktu proses desain pun nggak ada ya, Zela. Dia mau Ada. Udah. top ya. Ini ya. Alhamdulillah. Oke, ini pembahasannya sangat menarik ya. Karena yang udah banyak banget yang dibahas ya. Kita bicara tentang desain, kita bicara tentang teknis. Nah, mungkin apa ya? Teman-teman di sini ada nggak sih yang penasaran kalau apa iya yang kita bicarain dari tadi itu benar-benar kelaksana? Deg-degan nggak? Soalnya aku mau ajak teman-teman yang ada di sini, yang online, teman-teman onlineku ini. Teman-teman online. Jadi kalian bisa ikut berpartisipasi untuk menilai, karena di sini kita akan apa ya, nggak enak ya kalau dibilang membandingkan ya, menjajarkan apa yang ada diusulkan Kak Azal dan Kak Ahmad 2 tahun yang lalu dengan apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Apakah masih sejalan gak nih atau enggak udah pisah gitu kan? Cuman bukan berarti benar atau salah gitu kan? Maksudnya ini kan sekali lagi desain itu subjektif. Nah, buat kalian yang mau komentar, memberikan komentar atau pertanyaan atau mungkin cuma sekedar mau memuji gitu kan, boleh langsung drop ke question box yang ada di sebelah kiri di live IG atau enggak di YouTube chat. Jadi bentar lagi kita akan ke sesi Q&A, jadi nanti kita akan bacain semua komen-komen dari teman-teman sekalian. Oke? Monggo, silakan. Ini render. Ini untuk area fasad render ya? Iya, area keseluruhan. Nah, ini yang kejadian. Tapi maksudnya secara ini nggak beda jauh ya? Nah itu tapelocknya tuh. Oke. Ini ya. Cicok. Dari depan ini ada cicok meong. Apa meong ya? Oke. Mungkin yang ada perubahan sedikit itu ada masukan dari owner ya. Mungkin bisa ke gambar, ke rendernya. Oke. Kalau di bawah itu kan si candle itu kan dia emang random ya. Di randomnya pun dia sebenarnya di eye level ya. Jadi nggak sampai ke atas-atas yang terlalu tinggi. Tapi sampai ke ujung. Nah memang waktu itu ada masukan dari owner gimana kalau misalnya dibuat gradasi. Jadi lebih padat di tengah, di drop off. Terus makin keluar makin hilang ya, makin menghilang. Nah itu yang kita terapkan akhirnya realnya di lapangannya gitu. Gitu. Jadi dia semakin keluar dia kan semakin hilang. Jadi lebih maksudnya waktu itu untuk area drop off itu biar lebih kuat. Biar brilliance-nya
menangkap mata manusia. Iya, ya. Ya kalau misalnya semuanya jarang, nanti ada orang yang masuk lewat sela-sela itu, Pak. Sela-sela mana? Sela-sela itu sela-sela dekorasi. Kan nggak tahu di mana drop off. Kalau aku sih nggak cukup ya lewat situ ya. Maaf loh, saya cukup kayaknya. Aku nggak cukup. Oke, guys, enggak. Ini karena emang view ngambil fotonya beda, tapi ternyata terlihat nggak beda banget ya dari konsep Jadi, yang ada. iya, view ini sebenarnya nggak kepikiran, tapi karena waktu decide, saya standby dari jam 5 kurang ya. Itu kan kalau nggak salah matahari terbenam itu sekitar setengah 6. Jadi keliling, lihat sana sini udah enak belum gitu kan, karena waktu senja itu kan emang yang paling ini ya, Asik. yang paling sulit bikin cemas gitu Iya, kan. iya. Maksudnya karena yang bikin deg-degan memang view dari sini sih, kan itu tamannya kelihatan, lobinya kelihatan gitu kan. Jadi udah keliling terus emang duduk di sisi depan terus ya udah coba buka kamera. Sebelum buka kamera kayak ngeliat ke atas itu kan, oh kayaknya oke juga nih view-nya gitu. Jadi kemarin tuh emang bener-bener area ini tuh bener-bener kita apa ya, perhatiin banget gitu. Jadi ya itu jadi bener-bener cek sampai malam, terus di malam berikutnya juga melakukan hal yang sama. Karena kalau udah totally dark kan ya pasti ininya tidak, termasuk scene-nya nanti juga ada perubahan juga sepanjang waktu. Nah, ini tetap juga masuk ke ada scene-scene-nya ya. Kalau yang eksterior enggak, tapi kalau yang di lobby memang balancing-nya sih sebenarnya. Jadi ketika maghrib itu sebelum gelap, si lobbynya emang dibuat lebih terang, tapi begitu dia udah totally dark, lobbynya emang lebih tone down, si taman tengahnya lebih keluar sih. Itu berarti Bapak duduk di rumput? Enggak, ada dudukan sih. Ada duduk di situ. Belakang saya ada tiang bendera kalau mau dibayangin gitu kan. Ya, siapa tahu duduk di rumput terus sambil minum kopi, makan pisang ya kan? Oh, pisang goreng enak banget sih. Oke, oh ini ballroom. Area yang tadi ada miring-miringnya itu ya? Iya, ada miring-miringnya. Kita lihat ya. Untuk meluas bidang-bidang miring itu. Oke. Ceilingnya. Nah, ini efeknya sesuai nggak dengan, tadi kan bilangnya nggak kepasang sesuai dengan propose detailnya nih. Tapi sebenarnya efeknya gimana? Nah, yang ide pertama sebenarnya mungkin back ke ke render. Sebenarnya di Cove itu kita pengennya kayak ada 2 tone warna sih. Jadi yang bawah warm white, yang atas amber. Cuman ternyata kenyataannya warm white semua. Karena embernya kecampur sama si warm white. Gue jujur aja. Maksudnya kecampur? Nyampur ya. Kan warm white yang di bawah, ember yang di atas. Ketutupan gitu. Iya, jadi ini tuh mus gitu. Jadi nyampur di sini. Gitu. Nah, memang detailnya itu tidak tercapai. Makanya sebenarnya kalau di zoom sih di Cove itu mungkin kelihatan mata banget, si efek cahayanya itu emang tajam banget. Jadi kayak kekat-kekat gitu sih. Jadi nggak sesoft yang kita. Tapi overall ambience di bawahnya, terus uplight juga di atas pintu. Masih dapat ya? Masih dapat. Mantap. Oke, next. Nah, ini baru disanding-sandingin nih. Yang tadi. Aduh. Ini lobby ya berarti ya. Tapi emang lebih warm ya? 3D. Apanya? Oh 3D ya? Lebih. Mungkin karena pas di render 3D-nya itu si material dekoratifnya ngeluarin cahaya embernya benar-benar kemana-mana ya. Tapi maksudnya terlepas dari perbedaan warna itu yang secara tidak sengaja, tapi kontrasnya tetap kerasa ya, maksudnya lobby di area lounge-nya itu yang meja doang gitu kan. Iya. Ya, terus itu cukup resepsionisnya juga dapat. Kerasa banget. Apalagi aslinya. Ini kan foto. Ini area all day dining. Oh, ini berarti inspirasi tadi ada. Iya. Opsi
opsi lantern. Jadi tetap inspirasinya itu datang dari elemen-elemen interior dan Hmm. arsitek ya, biar tetap nyambung ya. Oke. Jadi lebih bagus fotonya ya, maksudnya ada merahnya itu loh, apa sih? Orange-nya itu loh, lebih nendang, lebih keren. Terus Orange. itu dekoratifnya itu. Oh, Jadi lebih ada, jadi Kontras. lebih membuat keseluruhan ruangnya itu lebih terasa lebih. cuman memang yang kiri depan itu dia pakai lampu pijar. Oh, Jadi waktu itu diganti lampunya, jadi yang tersedia lampu pijar, tapi memang efeknya emang lebih enak. lebih enak sih sebenarnya, nggak sangat soft banget. Kalau di foto tuh kan tengahnya masih ada kayak hotspotnya ya. Sebenarnya di lapangan tuh soft banget, bagus banget. Kalau yang LED emang kayak gitu ya, di tengahnya emang lebih terang gitu. Nah yang lain-lain tuh yang di kanan tuh masih LED. Gitu. Dan warnanya pun si yang pijar itu jadi lebih slightly amber gitu ya. Dia juga masih pakai pijar. Itu yang kanan kiri kalau nggak salah yang pijar ya, yang tengah tuh yang LED kalau nggak salah. Oh, kenapa dibedain? Masalah ganti lampu aja sih sebenarnya, lampunya kan tutup terus diganti. Nah yang waktu itu yang available memang ada pijar, jadi sementara diganti. Tapi tetap bagus ya, maksudnya tadi pakai pijar malah jadi lebih apa sih, standing gitu. Lebih enak. Lebih soft, terus warnanya juga lebih bagus sih. Dia beneran ini ya, nyambung ya, dari tadi kan masuk itu kan ada orang bawa teplok dengan lantern yang ya kayak gitu yang diadaptasi dari situ, terus masuk ke all day dining, elemen itu masih tetap dipertahankan gitu. Iya, karena emang ambil dari interior gitu. Jadi emang lighting designer tuh jangan sampai beda banget gitu ya dengan interior dan arsitek ya. Jadi kalau untuk proyek ini memang konsepnya bukan yang keluar sesuatu yang beda gitu. Jadi lighting ya emang blend aja gitu sama interior sama arsiteknya. Blend dan membuat itu lebih outstanding gitu ya. Iya, ya mungkin di proyek lain konsepnya bisa lebih, ini kan ya tergantung konsep sih. Oke. Itunya. Oke. Sekarang kita masuk di sesi Q&A. Udah malam soalnya. Oh, udah malam ya. Oke. Oke, aku tadi ada ayam. Iya, tadi tuh supportnya kan karena pagi kan supportnya disupport sama ayam. Kayak tadi kan aku mention hot chicken. Oh, jadi kita ini ngobrol dari pagi sampai malam. Oh iya, satu hari gitu. Biasa. Gila, membahas tentang lighting gitu kan, sehari full. Oke. Teman-teman ada yang udah drop komentar dan pertanyaan? Oh ya, boleh, silakan. Ini formatnya santai kok. Oh, gitu. Nggak usah tegang. Belajar lighting tuh nggak boleh tegang. Asik. Nanti kalau tegang tuh nggak masuk nanti. Oh gitu ya. Iya. Feelnya nggak dapet ya. Oke, di sini kan ada teman-teman yang bisa nanya dari Instagram Live dan YouTube ya. Mungkin pertama aku mau baca dari Instagram dulu kali ya. Komen-komen. Komen-komennya lucu deh. Hah? Apaan? Yang di YouTube? Nanya dong. Oh, rame. Kita lihat yang di YouTube ya. Rame ya. Ini udah oke. Sapaan. Morning. Semangat pagi semua. Luar biasa semangat. Woi. Kok pada kirim emot-emot aja sih? Teman-teman gak ada yang nanya. Nanya dong. Oh, ada yang mau office tour. Mungkin ya, nanti ya. Episode selanjutnya. Episode office tour. Ntar pada pengen masuk sini semua. Kenapa Pak Anies? Ayo lo buat tadi cari. Oke. Oh, ini nih. Pertanyaan dari Mas ya ini ya. Mas Arif Asakura. Yang dimaksud dengan sebutan degree
apa sih? Apakah sudut arah lampu atau sudut pendar lampu? Kalau sudut pendar lampu, apakah khusus untuk downlight saja kah? Nah, oh ya kalau misalnya di dokumen kita kan spesifikasi lampu ada tuh degree gitu. Nah itu apa? Karena saya dulu jujur nih ya, jujur waktu baru-baru masuk Jujur aja nggak apa-apa. Lami lampu ya. lampu downlight itu kan ada di housingnya itu kan ada yang miringnya itu kan, sikonnya itu kan. Nah aku pikir tuh dulu itu degree-nya. Oh, Terus kok sudut lampunya housingnya, ini. terus lo kok sudut 1536 sama aja ya. Terus mikir sendiri, nggak ada yang mau ditanya ya waktu itu. Nah boleh ditanyain. Mungkin siapa tahu Mas Arif ini tertarik untuk memperdalam lighting. Jangan makan terus. Jangan. Mungkin Kazel bisa bantu jawab. Harapan. Saya Degree itu sebenarnya sudut. Cuman memang penggunaan kata degree di spek lampu tuh ada beberapa. Pertama itu suka dipakai yang paling umum di besaran sudut cahaya yang keluar dari lampu. Dan itu mungkin biasanya Kazel bisa bantu sketsa. waduh. Betul, saya belum siapin. Sebenarnya sih intinya si degree yang dari keluar dari lampu itu bisa dari dua hal. Yang pertama dari lensa, yang kedua dari si reflektornya. Si yang Ami kira rumah lampunya tuh bisa jadi Bisa jadi. membentuk. Berarti saya nggak sepenuhnya salah dong. Bisa jadi loh, bisa Bisa jadi. jadi. Okay. Nggak semua. Okay. Tergantung. Itu pertama sudut keluar cahaya. Yang kedua, degree juga seringkali disebut untuk adjust kemiringan sudut lampu. Jadi kalau misalnya lampu adjustable, kita mau miringin lampunya 90 degree, ya dimiringin 90 degree gitu. Dua bisa itu diarahin. aja. Mungkin Ahmad bisa gitu. sketsa ya. Pakai tangan aja. Sudut pot, ya kan, medium nih 24, 36 gini. Kalau diffuse begini. Kalau linear? Linear begini. Kalau linear Wah, lu body shaming. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara detail dokumen yang dikeluarin Lumina itu kalau yang tadi beam angle adalah sudut cahaya lampunya. Kalau tadi yang Kak Azel bilang adjust-nya mungkin bisa dilihat di tilt atau rotate aja adjustability-nya ya. Mungkin jadi, yang dimaksud Arif tadi ketika kita bicara AR tadi kali ya. Ya emang keluar lampu dan itu berlaku untuk semua jenis lampu ya. Iya karena itu memang efek banget kan buat ngorot-ngorot. Nggak cuma downlight, linear pun sebenarnya punya sudut kan 120 degree gitu kan. Ada nggak sih misal yang menentukan kenapa kalian menggunakan sudut kecil, sudut medium, sudut besar, dan sudut diffuse? Tergantung aplikasi. Misalnya kayak yang tadi di lobby kita mau nyorot sofanya tuh dengan ketinggian yang segitu, terus sofanya cuma kecil, berarti kan kita harus pakai lampu yang sudutnya kecil. Karena kalau misalnya kita pakai yang sudutnya besar, cahayanya bleber-bleber tuh ke meja lah kemana. Jadi kita nggak bisa dapat kontras, misal cuma terang di sofa aja atau cuma terang di meja aja. Nah, misalnya kita mau bikin misalnya koridor, ya kalau misalnya cuma mau terang untuk ambience ya kita pakai sudutnya yang lebar. Ya tergantung desain aja. Ambience itu general. Iya, generalnya. Misalnya pakai 60 degree. Oke. Bisa kayak gitu sih. Jadi pokoknya memang sudut besar itu khusus untuk memberikan efek terang secara menyeluruh. Tergantung desain. Oh ya. bisa diakal-akalin loh kalau itu. Cuman sudut besar ya dia cahayanya lebih besar. Nah. Kalau spot itu kan jadi dia keluar lebih kecil gini dengan gitu. Jadi kalau dengan output yang sama di titik yang sama ya kalau spot dia pasti lebih terang gitu. Oke. Sudut aja. Bapak dulu kalau misalnya jelasin ke tim lain gini nggak? Saya pakai sudut yang ini nih. Sekalian melatih otot. Wow. Oke.
Oke, nextnya aku baca ada nih pertanyaan dari Instagram Live ya. Ada Mas Imam Nur Effendi. Parameter apa aja sih yang akan jadi rujukan mendesain pencahayaan? Apakah ada requirement khusus nggak? Mungkin bisa disamariin kali ya dari awal. Misal Bapak baru dapat, Kak Ahmad dan Kak Azal baru dapat proyek nih. Terus ada kelihatan interior arsiteknya kayak gimana. Nah itu terus bisa kepikiran konsepnya tadi tuh apa aja yang parameter-parameternya. Entah ada yang pendekatan secara teknis dan non teknisnya mungkin ya. Kenapa gini, kenapa gitu gitu. Rujukan mendesain, waduh agak susah nih. Gimana? Parameter apa aja sih yang akan jadi rujukan mendesain pencahayaan? Ada requirement khusus nggak sih? Mungkin kayak standar dan hal-hal yang berkaitan dengan standar dan non standar kali ya. Ya intinya sih kalau lighting kan sebenarnya lighting itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada elemen lain ya, harus ada arsitekturnya, harus ada interiornya, harus ada artworknya ataupun hal-hal lain gitu ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan pertama. Jadi desain arsitektur, desain landscape-nya, desain interiornya. Terus gitu kita biasanya masuk ke konsep kan. Nah mungkin yang lebih parameter ini ya lebih ke sifat cahayanya gitu. Jadi kita pengen kalau di sini sih emang dibiasain sifat cahaya. Kita pengen efeknya kayak apa sih? Kita pengen feelingnya kayak gimana sih di ruangan itu gitu. Nah nanti lampunya kayak gimana atau pakai apa itu belakangan. Gitu. Jadi karena kita bisa modifikasi dari berbagai jenis lampu yang ada. Gitu. Jadi awalnya emang agak dibuang dulu ya tentang lampu dan teknisnya. Iya, jadi kita jangan feel pakai dulu ya. donat. Iya, feel dulu sih. Misalnya kayak yang tadi kita pengen terang di bawah sama di atas doang gitu. Jadi biar si pohon holy tree-nya itu keluar dan lain sebagainya. Iya. Terlepas dari si konsep yang kita pikir dengan ide-ide kreatif dan estetis, kita tetap harus memenuhi fungsi dari cahaya itu sendiri. Kalau misalkan ruangan itu dipakai untuk fungsi-fungsi tertentu, cahayanya akan mengikuti requirement dari si fungsi itu sebisa mungkin. Enggak plek-plekan sih, standarisasi cahaya juga kita enggak harus konkret gitu. Kalau misalkan disebut standar cahaya untuk membaca 300 lux, yaitu hanya di mejanya aja, nggak harus kayak seruangan 300 lux itu enggak. Jadi memang sebenarnya udah ada standarisasi brightness keterangan dari sebuah area untuk fungsi tertentu yang kita combine dengan ide-ide ambience yang kita mau kita capai. Jadi emang balance ya antara teknis dan lighting tuh teknis dan non teknis. Ya. Jangan berlebih salah satu ya. Jadi harus tetap sama sejalan. Imbang. Iya dong. Yin and yang. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Kayaknya saya kenal nih siapa yang nanya. Nggak usah dijawab kali ya. Halo, Teresia Nadindra. Halo, untuk range warna amber berapa ya? Kan semua brand nggak punya. Terus solusi mencari warna tersebut, mungkin tadi ya, kan Bapak bikin waktu mock up. Oh ya, sorry. Kan waktu mock up kan tadi bilang nggak ada nih yang amber. Nah, itu yang maksudnya amber itu berapa aja range-nya? Karena kita kalau misalnya mau pas itu kan pasti harus bicara dengan Kelvin ya. Kelvin nggak bisa langsung warm white karena beda orang beda pengertian tentang karena nah ini boleh dijawab. Amber itu dari berapa sampai berapa? 1900 ya. Range ini ya, range Kelvinnya ya. Iya. 2000 di bawah 2200 sih biasanya kita pakai. Cuma yang paling umum dipakai yang disebut amber itu kepikirannya langsung 2200. 2100 terus ke bawah. Terus kalau untuk iya betul, tidak semua brand punya
emang kita nyarinya juga lumayan tuh. Apalagi kalau udah bertabrakan sama budget ya, maksudnya itu kan pasti spesifikasi khusus kan, Terbatas. nggak bisa langsung datang dari lampunya gitu. Nah, Kita akalin pakai filter ya sih. Filter, yes. Filter, jadi color filter biar Alternatifnya. dari awalnya warm white, terus dia jadi amber, dan itu pun kita coba tes pakai 2700 Kelvin plus filter. Kita tes 3000 Kelvin plus filter. Kita Mana yang tes mendekati, 4000 gitu. mana yang paling enak. Cuman kebetulan kalau yang kayak di publiknya itu linearnya itu emang udah by default custom warnanya gitu. Oke. Cuman, Ada yang bingung nggak? Filter yang kita bicarain filter itu apa? Nah, Filter. Ahmad bawa. bawa dong. Oh, bawa dong. Ini siapa yang ngasih filternya? Ini yang ngasih ada dari bawah sini ada Oh. kotak rahasia. Makanya office tour. Oke. Iya. Dia kayak Mika sih sebenarnya. Ini screen-nya dibalikin ke studio mungkin. Kelihatan nggak sih? Udah. Oke. Jadi dia kayak Mika. Kita sering pakai ini sih. Ada yang bikin diffuse, ada yang nge-cut output, ada yang bikin warm, bikin cool, warna. Tapi ini beda ya sama yang di fotokopian ya? Oh my god. Aku cuma mau bertanya. Yeah. Ini meminimalisir kesalahan. Di Banyuwangi siapa tahu nggak di. Ya beda. Iya dong. Beda. Jadi kalau salah terus Iya, meleleh kan. Ya benar. Beda. Dia kayak gini sih. Jadi fungsinya untuk menghadirkan warna-warna yang siapa tahu Iya, di mengganti warna sih. Tapi emang menggunakan filter tuh nggak bisa sembarangan pakai ya. Misal kayak saya ada promosi bisa beli online di Navina, oke? Mau tahu Navina itu apa? Nanti ada iklan. Tunggu tanggal main. Bentar lagi mau launching. Jadi misal kalau misalnya biarpun udah ada filter, filternya tuh warnanya orange kan. Cuman kita nggak bisa kan langsung, maksudnya kita tetap lampunya harus tetap pakai yang mendekati ke 2000 ke bawah itu. Kalau dari hasil tes kemarin memang yang paling ini kan. Cuman lebih baik sih dites sih. Karena yang orange kayak gini tuh ada berbagai macam. Ada yang lebih pekat lagi. Ada yang lebih light. Macam-macam, banyak banget. Gitu. Nah, memang yang kan konsep kita ada amber dan lain sebagainya dari dalam sampai ke atas. Nah, yang susah itu sebenarnya nyamain ember itu. Jadi misalnya yang di depan kita candle-nya pengennya awalnya ember. Terus yang di lobby reception-nya ember, yang di kamar bedhead-nya ember, yang di old dining si pendant-pendantnya ember. Dia kan berbagai light source nih. Ada yang linear, ada yang chip, ada yang wall washer. Ada yang nah itu susah banget untuk dapat satu tone ember yang sama dari luar sampai ke dalam. Itu susah banget. Saya kira lebih ke ya nggak bisa 100% sama sih, tapi maksudnya kita saya sama Azril masih ini masih acceptable lah. Kalau enggak ya ngakalinnya pakai ini. Nambah atau tapi ya kalau kayak gini kan outdoor kan dia biasanya nggak terlalu tahan nih. Ini untuk penggunaan indoor. Jadi penggunaan filter ini emang kalau bisa digunakan di indoor aja ya. Tapi emang nggak meleleh ya Pak ya kalau yang ini? Oh enggak. Yang meleleh itu es krim. Adanya pisang, nggak ada es krim. Okay. Oke. Mas Arif Asakura ini masih ada nih, masih stay di sini nih. Nanya lagi dia, konsultan lighting apakah yang mengatur natural lighting? Misalkan mengatur adanya. Oh jadi lebih, kalau tadi kan kita bicara tentang artificial ya, lampu-lampu dari fixture gitu. Kalau mainnya lebih ke malam. Kalau daylight udah nggak ada. Nah, mungkin aku bisa ini kalau misalnya di Lumina ini tetap ada perhitungan nggak daylight, penggunaan daylight? Soalnya kan kalau hotel kan beroperasi 24 jam kan. Pasti ada sisi yang full nggak kebuka, kayak ballroom itu kan pasti full tertutup semua. Kalau misalnya kayak tadi lobby atau drop off, lobby kan yang di setting kan. Nah itu tuh ada nggak sih pengaruh daylight-nya, apakah itu tetap diperhitungkan atau oh ya udah terang kok terus langsung gitu.
Dipertimbangkan iya, Hmm. tapi nggak dihitung secara detail sampai disimulasikan dan lain sebagainya sampai yang dibilang bukaan pada atap belum sampai segitunya. Oke. Gitu. Jadi lebih ke artificial lighting, tapi memang mempertimbangkan gitu. Jadi misalnya arah datangnya matahari. Kemarin pun waktu kita programming sebenarnya juga belajar juga ketika sore itu misalnya mataharinya datang dari di sebelah mana ya? Sore. Ayo loh. Dari seksionis deh kayaknya. Nah itu kan dia masuk dan itu terang banget di lobby gitu. Nah jadi sisi void itu kita juga nyalain biar lebih untuk mengimbangi itu. Jadi dipertimbangkan iya gitu. Arah datangnya dari mana, dia ada bukaan atau enggak. Atau misalnya ternyata dia membentuk satu pattern-pattern tertentu si bayangannya itu kan juga bisa jadi sesuatu konsep gitu. Cuman untuk saat ini sejauh yang dikerjakan sih nggak sampai dihitung terus minta bukaan kalau karena itu kan lebih ke mungkin ke Arsitektural. saat ini masih di arsitek ya. Green building konsultan. Fasad juga ya. Oke, jadi emang sejauh ini paling pertimbangannya itu waktu kita nanti set lampunya ya, set scene lampunya ya. Biasanya kan ada scene transisi antara siang ke malam. Apa sih? Waktu-waktu sunset ya, waktu-waktu sunset. Nah, di situ baru kita ngukur berapa lux on-site gitu, bukan yang kita analisis dari awal ya. Jadi emang emang waktu mendekati sunset itu yang paling ini sih paling agak tricky soalnya kemarin baru ikutan untuk commissioning untuk hotel sisinya banyak banget bukaannya. Jadi sebenarnya nggak pakai lampunya belum dihidupin pun nggak masalah, cuman ya bedanya kontrasnya belum ada gitu. Akhirnya jadi ya udah deh. Jadi tapi gitu yang ya. menjadi penting itu ketika adanya natural light yang kita mempertimbangkan natural light di mana ada ruangan-ruangan yang kontras. Jadi ada natural light, tiba-tiba si orang ini harus menuju ruangan yang nggak ada natural light-nya. Kita harus mengimbangi cahaya natural light tersebut dengan artificial lighting. Itu yang kita challenge kita di situ sebagai konsultan lighting yang lebih ke artificial light ya. Jadi kadang kalau orang dari ruangan yang penuh cahaya matahari masuk ke dalam ruangan yang gelap, matanya perlu mengadjust. Pupil. Ya apa sih? Aduh, lupa lagi. Pupil. Kayak masuk terowongan itu loh. Iya. Terowongan gelap banget. Langsung kedip-kedip gini kan. Ya, besi gitu sih. Itu bukan centil ya. Gitu. Siapa tahu dia di mobil sama siapa gitu. Sama cewek gitu ya. Jadi kedip-kedip tuh maksudnya bukan adaptasi sama lighting kan. Oh gitu ya, emang centil ya, maaf. Yang salah. Saya yang salah. Oke, karena emang juga nggak bisa ya kalau misalnya mau sejauh ini kan kita kalau misalnya daylight udah seperti ini mau bahkan kita karena kan itu masuk cakupan arsitek ya sejauh ini ya, dan kita bisanya masuk dan memberikan balance-nya dari artificial lighting yang kita akan dipasang saat ini. Nggak tahu nanti. Sejauh ini. Ya mungkin. Oke, ada pertanyaan nih selanjutnya dari Mas Imam Nur Effendi lagi. Dari proyek yang sudah selesai yang diceritakan tadi, seberapa besar peran teknologi atau kontrol sistem di proyek? Cakupannya area apa aja? Nah, tadi kan kita bicara tentang scene ya. Nah, ini maksudnya teknologi. Tunjukin lah teknologinya. Oh, oke. Mungkin buat Mas Imam Nur Effendi. Hostnya yang jawab ya spesial. Yang dimaksud dengan teknologi. Oke, nah ini
ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya teknologi dan sistem itu pasti kita udah pertimbangin dari awal ya. Ya. Apalagi untuk publik itu kan, kalau sekarang kan kita bicara tentang warna nih, permainan warna. Dan sistem itu, teknologi itu nggak cuma permainan warna doang, bisa dim up, dim down gitu kan, bisa brightness atau nggak bisa zoom, apa tadi, degree yang bisa di rotate, bisa berubah-berubah. Jadi sebenarnya untuk pendekatan teknologi itu pasti kita udah masukin dari awal, sebelum di project apapun pasti udah dilibatkan lah pendekatan dengan teknologi. Nah, tapi khusus untuk proyek ini, apa sih yang berbeda, teknologinya berbeda dari hotel-hotel tipikal yang bisanya on off, biasanya on off. Kita dari awal sih emang udah ngajuin dengan sistem DALI ya. Oh bentar, balik dulu ya. Oh iya, Balik malam dulu. Oke. asik. Dengan sistem DALI. Jadi DALI itu ya gampangannya sistem dimming lah gitu kan. Jadi lamp dimming dengan timer. Jadi hotel itu bisa berjalan, lightingnya pun secara otomatis. Nah, ketika programming kita akan menyusun sebuah skenario. Jadi skenario 1, skenario 2. Nah, itu bisa berjalan sesuai waktu. Jadi misalnya skenario 1 jam sekian sampai jam sekian. Suasananya akan seperti ini. Skenario 2 jam sekian sampai jam sekian, akan seperti ini. Ataupun skenario yang berdasarkan kebutuhan acara event gitu. Jadi misalnya kalau kayak kayak gini. Kalau yang berdasarkan waktu tuh kita terapin di lobby. Karena dia berjalan paling 24 jam kan. Jadi nanti lobby itu ketika sore jam 4:30 sampai jam 6 itu dengan jam 6 sampai jam 10 dia skenario-nya kan beda. Apa yang membedakan? Ya itu, jadi misalnya kalau sore itu mendekati sunset dia akan lebih menerangi bagian void-nya. Jadi kayak persiapan gitu loh menuju si malam harinya gitu. Nah, ketika malam dia akan lebih tone down, terang di bawah gitu kan. Jadi si taman itu lebih keluar. View keluar itu yang lebih diutamakan, lebih ditonjolkan gitu. Nah, kalau yang di all day dining sifatnya ya eventual. Jadi misalnya dinner nih gitu kan. Atau misalnya mau kayak candlelight, ada yang versi lebih redupnya, lebih remang-remangnya gitu. Nah, itu pun bisa by timer, bisa tombol. Nah, jadi memang peranan teknologi itu ya gede banget. Berarti kita nggak lagi nyetekin satu-satu ya? Nggak, kalau pakai timer nggak. Oke. Nah, kalau yang di hotel ini, kalau pagi memang semua lampu off. Jadi untuk efisiensi energi juga kan. Karena daylight-nya juga cukup kencang. Daylight-nya kencang banget. Gitu. Kecuali untuk all day dining kalau nggak salah. Jadi all day dining itu yang kita nyalain cuma si pendantnya. Jadi fungsinya hanya untuk ngeluarin bentuk elemen interiornya aja. Gitu. Apalagi pokoknya project publik lebih tepatnya lebih banyak ya, kita harus langsung masuk. Nah, ini memang nggak semua pakai sistem ya. Jadi cuma di area publik kayak di Balik Bengong, lobby, all day dining gitu. Ballroom. Kalau yang kamar on off. Oke. Jadi emang disesuaikan dengan fungsi ruangnya juga ya. Iya, sebenarnya pun kalau kita pakai on off kan kita bisa bikin skenario sama aja, cuman kan harus ngetekin antara nyala atau mati kan. Ada tutorialnya di sebelahnya gitu ya. Kalau jam segini nanti ini ya. Ada matriksnya, itu kan repot. Mungkin itu nggak cuman bisa dilakukan buat project hotel doang kali ya. Biasanya kayak karena sekarang bisa, kita udah office bisa. Kemajuan teknologi udah sangat pesat, jadinya kita memanfaatkan itu di project-project yang lain ya, project rumah, project. Dimming pun kan udah pakai Bluetooth. Wow. Kan. Kayak ini pakai Bluetooth nih. Iya. Ya tadi setting lampunya juga ada pakai Bluetooth, wah keren. Oke. Nah, ada lagi nih nanya dari YouTube. Dari Puspita Ratna Tania. Hai tim Lumina, untuk CRI standarnya harus selalu 90 kah? Nah, sebenarnya mungkin biar ada yang nggak bingung, CRI itu apa sih, boleh nggak sedikit? Dan kenapa 90?
Sel. Oh ya mungkin kan. CRA itu Kontekan singkatan kecil. dari, gue juga enggak. CRA itu singkatan dari Color Rendering Index. Mungkin gampangnya CRI paling tinggi itu nominalnya 100, jadi 0 sampai 100 skalanya. 100 itu di mana kita bisa melihat cahaya paling jelas. Contohnya di bawah cahaya matahari. Sebenarnya CRI 100 so far sih sejauh ini yang saya tahu itu cuma ada di cahaya matahari. Di mana semua warna dari mulai Magiku Hibiniu sampai spektrum yang tengah-tengahnya tuh itu semua terlihat jelas di bawah sinar cahaya matahari. Contoh CRI yang rendah itu seperti lampu PJU zaman dulu yang warnanya kuning tuh. Itu kalau kita lihat semua warna kan warnanya jadi kayak oranye tua, orange muda. Itu CRI rendah berarti kita nggak bisa lihat semua warna dengan jelas. Terus untuk balik lagi ke pertanyaannya, untuk di proyek ini kita mostly pakai downlight yang CRI-nya 90. Jadi kalau secara cahaya yang turun dari atas ke bawah, menyinari bidang fungsi, kita kejar sebisa mungkin CRI minimal 90, karena itu sangat memberikan efek yang sangat berbeda dari sekitarnya. Ketika kita masuk ke ruangan-ruangan yang CRI rendah, itu akan kerasa banget gitu bedanya dengan yang CRI-nya 90 ke atas. CRI yang 90 ke atas akan lebih terasa, bukan terasa lebih terang ya, lebih nyaman dilihat, lebih nggak semata-mata harus terang benderang untuk melihat warna lebih jelas gitu. Iya, benar. Dan kami di Lumina Group sendiri sebisa mungkin memakai lampu yang CRI di atas 90 untuk semua project. Untuk interior udah standar minimal 90. Ya, untuk lampu-lampu di luar yang fungsional mungkin lebih ke indirect lamp yang cuma untuk sebenarnya untuk menyinarin dinding wall washer bagian taman mana gitu yang di pojokan yang sebenarnya nggak terlalu berguna untuk fungsi aktivitas manusia, emang cuma untuk dekoratif, kita masih oke dengan menggunakan CRI minimal 80 gitu. Jadi kita menjaga kualitas CRI kita kalau bisa di 90 gitu. Ya emang Bob juga kebanyakan udah banyak yang 90 ya, jadi udah hampir semua. Kalau lampu-lampu yang lain udah banyak banget 90, 95. Oke. Wow. Jadi inget dulu waktu Kak Ahmad pernah ngajak ke proyek gitu kan, ngeliat lampu CRI 90 itu di tangan beda banget. Oh iya. Itu di tangan emang kelihatan beda banget antara CRI yang full satu ruangan pakai di atas 90 ya. Waktu itu sama yang campuran ada yang 80, ada yang 90 gitu. Itu kerasanya real banget. Harus dilihat. Iya sih. Iya, nggak bisa. Harus dan dilihat. itu akan membantu visual performance dari ruangan itu nggak sih kalau misalnya semakin real warnanya ya, gitu materialnya kan. Dan aku yakin pasti semuanya pasti juga happy ya, interior arsitek ya. Happy banget lah pasti. Oke. Udah berapa lama nih kita ngobrol? Jadi ya